Kumusnahkan semua barang rongsokan yang sudah tidak terpakai. Semua barang dan pemiliknya sudah tak guna lagi. Hanya sampah yang harus disingkirkan. Teriak suami dan ibu mertuaku. Aku menatap matanya dan berkata, kalau begitu, aku juga akan menyingkirkan hal-hal yang tidak berguna bagiku. Sudah waktunya menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa di sini. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Bau antiseptik masih menempel di pakaianku. 2 hari di rumah sakit, meski hanya untuk observasi, terasa menguras jiwa. Aku, Wirda, hanya ingin segera tiba di rumah. Istirahat di kamar yang nyaman, jauh dari suara alat monitor dan bau obat. Taksi yang membawaku akhirnya berhenti di depan gerbang tinggi yang menjulang. Rumah mewah kami. Seharusnya ini menjadi tempatku memulihkan diri. Sopir taksi membantuku mengeluarkan tas kecilku. Hanya sebuah tas jinjing berisi pakaian ganti dan perlengkapan mandi. Aku membayarnya, mengucapkan terima kasih, dan taksi itu pun berlalu. Aku berdiri sejenak, membetulkan letak hijabku yang sedikit miring, lalu menarik napas panjang. Udara sore ini terasa sejuk. Aku berjalan pelan menuju pintu utama. Langkahku terhenti seketika. Di teras marmer yang luas, tempat biasanya diletakkan kursi santai yang empuk, kini penuh dengan barang-barangku. Bukan hanya 1 atau 2 koper. Semua. Pakaianku, gaun-gaun mahalku, koleksi hijab sutraku, bahkan buku-buku yang biasa kubaca sebelum tidur, semuanya terlempar begitu saja. Beberapa koper terbuka, isinya tumpah ruah. Sebuah bingkai foto pernikahan kami tergeletak di lantai, kacanya pecah berkeping-keping, tepat di wajahku. Aku terpaku. Rasa lelah di tubuhku akibat opname, seketika terganti oleh rasa dingin yang menusuk. Ini bukan salah paham. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah sebuah pertunjukan yang disengaja. Pintu utama terbuka. Suamiku, Haikal, muncul dari dalam. Dia tidak terlihat cemas atau bersalah. Dia tersenyum lebar, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Dia mengenakan kemeja sutra terbaiknya, rambutnya ditata rapi. Dia tampak seperti baru saja memenangkan sebuah pertempuran besar. "Oh, sudah pulang?" tanyanya, suaranya pura-pura terkejut. Dia melirik tumpukan barang di teras. "Maaf, aku sedang bersih-bersih. Kumusnahkan semua barang rongsokan yang sudah tidak terpakai." Jantungku berdebar pelan, bukan karena takut, tapi karena amarah yang mulai naik. Rongsokan? Barang-barang yang kumpulkan selama bertahun-tahun, hadiah dari almarhum ayahku, kenangan pernikahanku, dia sebut rongsokan. Di belakang Haikal, muncul sosok Ibu Indri, ibu mertuaku. Wajahnya berseri-seri penuh kemenangan. Dia menatapku dari atas ke bawah, tatapan merendahkan yang sudah sangat kukenal. "Semua barang dan pemiliknya sudah tak guna lagi," desis Ibu Indri, tawanya meledak seperti pecahan kaca. "Hanya sampah yang harus disingkirkan. Rumah ini perlu dibersihkan dari aura penyakit dan kesialan." Haikal tertawa bersamanya. Mereka berdua berdiri di ambang pintu, menatapku yang berdiri di antara tumpukan sampah milikku sendiri. Mereka terlihat begitu puas, begitu yakin bahwa aku telah hancur. Mereka pasti mengira aku akan menangis, akan memohon, akan berlutut meminta belas kasihan. Selama 2 hari di rumah sakit, aku memang lemah secara fisik. Tapi otakku bekerja. Aku punya banyak waktu untuk berpikir, untuk menyusun kepingan teka-teki. Sikap dingin Haikal beberapa bulan terakhir. Rapat-rapat rahasia Ibu Indri dengan konsultan keuangan baru. Dan puncaknya, bagaimana mereka begitu mudahnya mengizinkan aku dirawat di rumah sakit hanya karena kelelahan, bahkan terkesan mendorongku untuk tinggal lebih lama. Mereka pikir aku sakit parah. Mereka pikir aku sekarat. Mereka pikir inilah saatnya mengambil alih segalanya. Rasa sakit di tubuhku perlahan menghilang, digantikan oleh kekuatan yang dingin dan terfokus. Aku menatap tumpukan barangku. Lalu aku menatap wajah Haikal. Terakhir, aku menatap Ibu Indri. Aku tersenyum. Senyum tipis, nyaris tak terlihat, namun cukup untuk membuat tawa mereka berhenti. "Kalau begitu," kataku pelan, suaraku sedikit serak tapi mantap. "Aku juga akan membuang apa yang tidak berguna bagiku." Hening sejenak. Haikal dan Indri saling berpandangan, senyum mereka memudar, digantikan oleh ekspresi bingung. Mereka tidak menduga reaksi ini. Lalu, Haikal tertawa lagi, kali ini sedikit dipaksakan. "Membuang apa, Wirda?"
Hah? Kamu mau membuang kami? Dia melangkah maju dengan angkuh. Kamu yang dibuang, sayang. Sadarilah posisimu. Kamu tidak punya apa-apa lagi. Ibu Indri menimpali, suaranya melengking. Dasar wanita tidak tahu diri. Kamu pikir kamu siapa? Kamu bisa hidup mewah seperti ini karena kebaikan anakku, Haikal. Tanpa dia, kamu bukan siapa-siapa. Haikal mendekat, kini jaraknya hanya 1 meter dariku. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah kartu akses. Dia menggoyangkannya di depan wajahku. Lihat ini, kartu akses baru. Sistem keamanan baru. Teknisi baru saja selesai memasangnya tadi pagi. Dia menunjuk ke pintu. Kamu bahkan tidak bisa masuk rumah ini lagi, Wirda. Senyumnya kembali melebar, penuh kesombongan. Jadi, silakan. Nikmati malammu di teras. Tidurlah bersama barang-barang rongsokanmu. Dia berbalik, memeluk bahu ibunya, bersiap masuk ke dalam untuk merayakan kemenangan mereka. Haikal berdiri membelakangiku, angkuh. Dia seolah raja yang baru saja mengusir pengkhianat dari istananya. Ibu Indri terkikik pelan, melirikku sekali lagi dengan tatapan penuh hina, sebelum akhirnya ikut berbalik menghadap pintu. Mereka jelas sudah merencanakan ini. Mereka pikir inilah akhir dari segalanya bagiku. Ayo, Bu. Biar kita biarkan dia menikmati rumah barunya di teras. Ujar Haikal, suaranya dibuat-buat agar terdengar kasihan, padahal penuh ejekan. Dia mengangkat kartu akses baru yang tadi dipamerkannya. Dia menempelkan kartu itu pada panel hitam yang terpasang di dinding sebelah pintu. Panel itu model terbaru, terlihat mahal dan canggih. Haikal menempelkannya dengan gerakan penuh percaya diri. Tidak terjadi apa-apa. Dia menempelkannya lagi. Tetap diam. Dahi Haikal mulai berkerut. Kenapa ini? Gumamnya. Ada apa? Haikal? Cepat buka. Bentak Ibu Indri, mulai tidak sabar. Aku tidak mau lama-lama menghirup udara yang sama dengannya. Bikin sesak. Haikal mencoba lagi. Kali ini dia menggesek kartu itu dengan sedikit kasar. Tetap tidak ada respons dari pintu. Panel itu seolah mati. Sialan, umpat Haikal. Wajahnya yang tadi sombong mulai memerah karena kesal bercampur malu. Teknisi bodoh. Katanya sudah beres. Dia mencoba menekan beberapa tombol di panel itu, memasukkan kode yang mungkin sudah dia siapkan. Panel itu berbunyi. Bunyi bip yang nyaring dan salah, diikuti lampu merah yang berkedip. Kode salah. Sebuah suara digital datar terdengar. Tidak mungkin, teriak Haikal. Dia memukul panel itu dengan telapak tangannya. Aku yang menyuruh mereka memasangnya. Ini pasti ada yang salah. Ibu Indri mulai panik. Bagaimana ini, Haikal? Masa kita tidak bisa masuk rumah kita sendiri? Jangan bilang perempuan sialan ini melakukan sesuatu. Haikal menatapku dengan mata memicing penuh curiga. Apa yang kamu lakukan, Wirda? Aku hanya diam menatapnya. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya berdiri tenang di tempatku. Saat Haikal sibuk menggedor-gedor panel baru yang canggih itu, aku melangkah maju. Pelan, tapi pasti. Aku melewati tumpukan pakaianku. Aku melewati Haikal yang kini sibuk menelepon seseorang, mungkin teknisi yang tadi dia sebut. Aku melewati Ibu Indri yang menatapku dengan waspada. Aku berjalan ke sisi lain pintu. Ke sisi yang tidak mereka perhatikan. Di sana, tertanam di dinding, ada sebuah panel lain. Panel ini lebih tua, lebih kecil, dan tidak mencolok. Panel ini tidak menggunakan kartu atau kode. Panel ini sudah ada di rumah ini jauh sebelum Haikal datang dalam hidupku. Ini adalah sistem keamanan yang dipasang almarhum ayahku. Haikal dan Ibu Indri terdiam. Mereka menatapku, bingung melihat apa yang akan kulakukan. Dengan tenang, aku mengangkat tanganku. Aku meletakkan ibu jariku di atas pemindai sidik jari di panel kecil itu. Ada jeda sepersekian detik. Kemudian, lampu pemindai berubah menjadi hijau. Sebuah suara digital yang lembut, berbeda dari suara di panel baru Haikal, terdengar memenuhi teras. Suara itu jelas dan berwibawa. Akses diterima. Selamat datang kembali, Nyonya Wirda. HSSSS. Dengan suara hidrolik yang halus, 2 daun pintu utama yang besar dan berat itu terbuka ke dalam. Pintu itu terbuka dengan mulus, menampakkan lobi rumahku yang sejuk dan megah. Lampu kristal di dalam menyala secara otomatis, memantulkan sinarnya ke lantai marmer yang bersih. Aku berdiri di ambang pintu. Haikal menjatuhkan ponselnya. Benda itu berdebam di lantai marmer teras. Layarnya retak. Mulutnya ternganga. Wajah Ibu Indri pucat pasi seperti kertas.
Tidak, tidak mungkin. Bisik Haikal, suaranya bergetar. Dia menatap panel baru di sebelahnya, lalu menatap panel lama yang baru saja kugunakan. Bagaimana bisa? Aku sudah mengganti semua akses. Aku sudah bayar mahal teknisi itu kemarin. Aku melangkah masuk ke dalam rumahku. Udara sejuk dari pendingin ruangan langsung menerpa wajahku. Terasa nyaman. Aku berbalik menghadap mereka berdua. Mereka masih membeku di teras, di luar rumah, di antara sampah-sampah yang mereka ciptakan. Aku menatap Haikal. Kamu mengganti akses tamu, Haikal, kataku, suaraku kini terdengar kuat, menggema di lobi yang luas. Aku membiarkan kata-kata itu meresap. Kulihat kebingungan dan ketakutan mulai menjalari mata mereka. Panel baru itu, aku menunjuk panel canggih yang kini tidak berguna itu, hanya terhubung ke sistem tamu. Sistem untuk kurir, tukang kebun, atau tamu yang tidak kupercaya. Aku lalu menunjuk panel sidik jari yang kugunakan. Ini adalah sistem utama. Sistem pemilik. Aku menatap mata Haikal dalam-dalam, memastikan dia mengerti setiap kata yang kuucapkan. Dan kamu, kataku dengan dingin, tidak akan pernah bisa mengganti akses pemilik. Haikal dan Ibu Indri masih membeku di teras. Mereka berdiri di antara tumpukan pakaian dan bingkai foto yang pecah. Wajah mereka campuran antara kaget, bingung, dan marah yang tertahan. Pintu mewah di depan mereka terbuka lebar, menampakkan aku, Wirda, berdiri di dalam lobi rumahku sendiri. Rumah yang baru saja mereka klaim sebagai milik mereka. Apa maksudnya ini, Wirda? Desis Haikal, yang pertama kali menemukan suaranya. Dia melangkah maju, mencoba masuk, tapi ada keraguan dalam gerakannya. Jangan main-main denganku. Ini pasti trik. Panel itu rusak. Masuk, jerit Ibu Indri, mendorong putranya dari belakang. Ini rumahmu, Haikal. Kenapa kamu diam saja? Seret dia keluar. Perempuan licik ini pasti sudah merencanakan sesuatu. Haikal terdorong maju, melintasi ambang pintu. Tapi begitu kakinya menginjak marmer lobi, dia berhenti. Seolah ada dinding tak kasat mata yang menahannya. Dia menatapku, mencari tanda-tanda kebohongan atau rasa takut di wajahku. Dia tidak menemukan keduanya. Aku hanya menatapnya dengan tenang. Aku tidak mundur. Aku tidak berteriak. Rumah ini, kataku pelan, tidak pernah merespons perintah dari seorang tamu, apalagi pencuri. Pencuri? Haikal meledak. Wajahnya memerah padam. Aku suamimu. Aku yang bekerja membanting tulang di perusahaan. Aku yang berhak atas semua ini. Kamu hanya duduk di rumah, menghabiskan uangku. Uangmu? Aku hampir tertawa, tapi kutahan. Kita akan sampai ke bagian itu nanti. Aku berbalik, mengabaikan mereka berdua. Aku berjalan santai menuju meja konsol antik di sudut lobi. Di atasnya terletak sebuah telepon rumah bergaya klasik. Haikal dan Ibu Indri mengikutiku dengan tatapan curiga. Apa yang mau kamu lakukan? Menelepon polisi, ejek Haikal. Silakan. Laporkan apa? Bahwa suamimu sendiri masuk rumahnya. Aku mengangkat gagang telepon, menekan beberapa nomor yang sudah kuhafal di luar kepala. Ibu Indri mencengkeram lengan Haikal, matanya liar. Halo, Ibu Siska? Sapaku dengan tenang ke gagang telepon. Saya Wirda. Ya, saya sudah di rumah. Benar. Sesuai dugaan. Aku melirik ke arah Haikal dan Indri, yang kini menatapku dengan mata membelalak. Semuanya sudah di luar. Lanjutku. Silakan masuk. Aku meletakkan gagang telepon itu kembali ke tempatnya. Ibu Siska? Haikal mengulang nama itu. Siapa itu? Pengacaramu? Kamu pikir aku takut dengan pengacara murahanmu? Dia tertawa, tapi suaranya terdengar tegang. Dia jelas cemas. Haikal, jangan-jangan. Bisik Ibu Indri, wajahnya mulai pucat. Kami menunggu dalam keheningan yang mencekam. Hanya detak jam kakek di ruang tengah yang terdengar. Haikal berjalan mondar-mandir di lobi, seperti harimau yang terperangkap. Ibu Indri berdiri kaku di dekat pintu. Tak sampai 3 menit, sebuah sedan hitam legam meluncur mulus di jalan masuk, berhenti tepat di belakang tumpukan barang-barangku di teras. Pintu mobil terbuka. 2 pria berbadan tegap, mengenakan setelan jas hitam rapi dan air patch, keluar dari pintu depan. Mereka bergerak dengan efisien, langsung mengambil posisi di kedua sisi pintu utama, menghadap keluar. Mereka bukan satpam kompleks. Mereka adalah pengawal pribadi. Lalu, pintu belakang terbuka. Seorang wanita berusia akhir 40-an melangkah keluar.
Dia mengenakan setelan bisnis berwarna biru tua yang dijahit sempurna, hijabnya senada, dan dia menenteng sebuah tas kerja kulit yang mahal. Wajahnya tenang, matanya tajam. Ini adalah Ibu Siska, pengacara keluargaku selama lebih dari 20 tahun. Dia berjalan menaiki tangga teras, matanya tidak sekalipun melirik tumpukan barang yang berantakan. Dia melangkah melewati Haikal dan Ibu Indri, seolah mereka adalah patung pajangan. Dia berhenti tepat di depanku di lobi. "Selamat datang kembali, Nyonya Wirda," katanya dengan suara yang sopan namun tegas. "Semoga pemulihan Anda berjalan lancar." "Terima kasih, Ibu Siska," jawabku. "Maaf merepotkan Anda sore-sore." "Bukan masalah, Nyonya. Ini bagian dari pekerjaan saya." Kehadiran Ibu Siska dan dua pengawal itu mengubah total suasana. Haikal, yang tadi merasa di atas angin, kini tampak terintimidasi. Siapa kalian?" bentak Haikal, berusaha terdengar berani. "Ini rumah saya. Saya perintahkan kalian keluar. Keluar dari rumah saya sekarang juga." Dia menunjuk ke arah pintu. Kedua pengawal itu tidak bergerak sedikitpun. Mereka bahkan tidak melihat ke arahnya. Ibu Siska yang berbalik menghadap Haikal. Dia menatap Haikal dengan ekspresi datar, seolah sedang menilai serangga. "Maaf, Tuan Haikal," kata Ibu Siska. Suaranya jernih dan profesional, memotong amarah Haikal dengan presisi seorang ahli bedah. "Anda salah. Ini bukan rumah Anda." Ibu Siska sedikit memiringkan kepalanya. "Justru," lanjutnya, "kami di sini untuk mengantar Anda keluar dari properti Nyonya Wirda." Pernyataan itu menggantung di udara, dingin dan menusuk. "Properti Nyonya Wirda?" jerit Ibu Indri, suaranya melengking memecah keheningan. "Apa maksudmu?" "Bohong. Ini rumah anakku. Rumah Haikal. Anakku yang kerja keras siang malam. Wirda tidak punya apa-apa. Dia hanya menumpang hidup. Dia yatim piatu yang beruntung dipungut oleh anakku." Haikal mengangguk cepat, mendapatkan kembali sedikit keberaniannya dari dukungan sang ibu. "Dengar itu? Ini rumahku. Aku punya surat-suratnya." Ibu Siska tersenyum. Senyum itu tidak hangat. Itu adalah senyum seseorang yang memegang semua kartu kemenangan. "Sebenarnya, Ibu Indri, Anda salah besar," kata Ibu Siska, nadanya tetap tenang. "Nyonya Wirda adalah pemilik tunggal dari properti ini, seluruh isinya." Ibu Siska berhenti sejenak, membiarkan mereka merasakan ketakutan yang mulai menjalar. "Dan 3 perusahaan yang Tuan Haikal kelola atas namanya." Gedung seharga triliunan rupiah pun tidak akan runtuh secepat jatuhnya rahang Haikal. Dia terhuyung mundur selangkah, wajahnya kehilangan semua warna. Dia menabrak meja konsol di belakangnya. Ibu Indri terdiam, mulutnya terbuka dan tertutup tanpa suara, seperti ikan yang kehabisan air. Kenyataan baru saja menghantam mereka dengan kekuatan penuh. Haikal menatap Ibu Siska dengan tatapan nanar. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Tiga perusahaan? Apa maksudmu?" Perusahaan itu milikku. Aku yang membangunnya." Ibu Indri, yang tadinya histeris, kini gemetar. "Haikal, apa yang dia bicarakan, Nak?" bisiknya, suaranya serak. "Sebaiknya kita bicarakan ini di dalam," kata Ibu Siska. Dia memberi isyarat ke ruang tamu utama yang luas. "Di sini lebih nyaman." Dia lalu menoleh sedikit ke arah dua pengawal di pintu. "Tolong, persilakan, Tuan Haikal dan Ibu Indri untuk bergabung dengan kami di ruang tamu. Pastikan mereka tidak menyentuh apapun." Perkataan, "persilakan," itu terdengar seperti perintah yang tak bisa dibantah. Salah satu pengawal itu melangkah maju. "Mari, Tuan, Ibu," katanya dengan suara berat. Haikal dan Indri, yang kini benar-benar kehilangan keberanian mereka, berjalan dengan kaku seperti robot. Mereka didampingi oleh pengawal itu menuju ruang tamu. Aku berjalan di depan, diikuti oleh Ibu Siska. Aku duduk di sofa beludru tunggal favoritku. Sofa yang menghadap langsung ke taman. Aku merasa tenang. Ini adalah ruanganku. Ini adalah rumahku. Haikal dan Indri dipersilakan duduk di sofa panjang di seberangku. Sofa yang biasanya mereka pakai untuk menonton televisi dengan sombong. Kini mereka duduk di ujungnya, kaku dan tegang. Pengawal itu berdiri diam di dekat pintu masuk ruangan, mengawasi. Ibu Siska meletakkan tas kerjanya di atas meja kopi berbahan kaca tebal di antara kami. Dia membukanya dengan gerakan yang rapi dan terukur. Dia mengeluarkan sebuah map dokumen tebal yang dijilid rapi. Dia meletakkan map itu di atas meja, tepat di depan Haikal. "Ini," kata Ibu Siska dengan jelas,
adalah salinan akta perjanjian pranikah yang Anda tanda tangani, Tuan Haikal. Tepatnya 10 hari sebelum Anda menikahi Nyonya Wirda. Mata Haikal terpaku pada dokumen itu. Perjanjian apa? Suaranya bergetar. Dia melirikku, matanya memohon. Wirda? Apa ini? Aku tidak pernah menandatangani apapun. Jangan berbohong, Haikal, bentak Ibu Indri. Kamu tidak mungkin sebodoh itu. Anda menandatanganinya, Tuan Haikal, kata Ibu Siska, suaranya tetap datar. Pada tanggal 14 Februari, 5 tahun yang lalu. Di kantor notaris rekanan kami, Tuan Budiarto. Anda datang didampingi oleh pengacara Anda sendiri saat itu, Tuan Wibowo. Kami punya dokumentasi lengkapnya, termasuk rekaman video, jika ingatan Anda perlu disegarkan. Ibu Siska mengeluarkan selembar foto dari map dan menggesernya ke seberang meja. Foto itu menunjukkan Haikal, 5 tahun lebih muda, tersenyum lebar ke arah kamera. Dia sedang memegang pena, dan di depannya terbentang dokumen yang sama, di sebuah kantor yang jelas-jelas kantor notaris. Haikal menatap foto itu. Ingatannya jelas kembali. Wajahnya semakin pucat. Dia ingat sekarang. Saat itu, dia terlalu dibutakan oleh prospek menikahi putri tunggal seorang konglomerat. Dia mengira itu hanya formalitas. Pengacaranya sendiri sudah bilang, standar. Dan dia terlalu sibuk membayangkan kemewahan yang akan didapatnya. Saya akan bacakan poin utamanya agar kita tidak membuang waktu, kata Ibu Siska. Dia membuka dokumen itu ke halaman yang sudah ditandai. Poin 3A, pemisahan harta murni. Menyatakan bahwa semua aset, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dimiliki oleh Nyonya Wirda Halim binti almarhum Tuan Yusuf Halim sebelum pernikahan, dan semua aset yang diperolehnya selama pernikahan, termasuk namun tidak terbatas pada warisan, hibah, dan hasil investasi dari aset tersebut, adalah dan tetap menjadi milik pribadi Nyonya Wirda Halim. Ibu Siska mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah Haikal. Sangat jelas, Tuan Haikal, rumah yang Anda tempati ini, dibangun di atas tanah warisan Tuan Yusuf Halim untuk putri satu-satunya. Dengan kata lain, ini 100% milik Nyonya Wirda. Kini giliranku berbicara. Aku menatap suamiku, pria yang kucintai, pria yang kini mengkhianatiku. Rumah ini, Haikal, kataku, suaraku dingin, adalah warisan ayahku. Perusahaan konstruksi yang kamu sebut kamu, bangun, itu, adalah perusahaan rintisan ayahku, Halim Konstruksi. Aku menunjuk keluar jendela, ke arah garasi. Mobil sport merah yang kamu pakai untuk pamer setiap hari itu, dibeli atas nama perusahaan ayahku. Napas Haikal tercekat. Posisi direktur utama yang kamu banggakan di setiap pertemuan sosial itu, lanjutku, bukan kamu dapatkan karena kehebatanmu. Itu kuberikan padamu. Aku yang mengangkatmu. Aku menunduk sejenak. Aku memberikannya atas nama cinta, Haikal. Aku ingin kamu merasa punya harga diri. Aku ingin kamu merasa setara denganku, bukan hanya suami dari Wirda Halim. Aku percaya kamu akan menjaga amanah itu. Amanah ayahku. Aku mengangkat kepalaku lagi, menatapnya tajam. Tapi kamu malah merusaknya. 2 hari aku di rumah sakit. Kataku, nadaku berubah, lebih tajam. Haikal dan Indri menatapku, fokus. Itu bukan karena aku sakit parah, seperti yang kalian berdua harapkan. Bukan juga karena aku sekarat. Itu adalah medical check-up tahunan yang selalu kulakukan di Singapura. Tapi kali ini, aku tersenyum tipis, kumanfaatkan untuk hal lain. Aku sengaja meminta dokter di sana untuk menahanku 2 hari, dengan alasan observasi. Aku sengaja mematikan ponselku, hanya memberi kabar pada Ibu Siska. Aku memanfaatkannya untuk audit final. Audit yang sudah berjalan diam-diam selama 3 bulan terakhir, sejak aku mulai curiga padamu. Wajah Haikal kini basah oleh keringat. Audit perselingkuhanmu dengan sekretarismu itu, Haikal. Audit penggelapan dana perusahaan yang kamu lakukan secara sistematis. Dan audit, mataku beralih ke Ibu Indri, yang kini gemetar hebat, rencana kalian berdua untuk menyingkirkanku dan menguasai semua harta warisan ayahku. Fitnah, teriak Haikal, mencoba berdiri, tapi dia terlalu lemas. Itu semua fitnah. Kamu tidak punya bukti. Penggelapan apa? Aku tidak melakukan apa-apa. Ibu Siska, yang sedari tadi diam, kini bergerak. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya memutar laptop yang sedari tadi terbuka di atas tas kerjanya, menghadap lurus ke arah Haikal dan Ibu Indri. Layar laptop itu menyala terang, menunjukkan sebuah aplikasi perbankan. Sebuah rincian transaksi.
Baris demi baris transfer dana dalam jumlah ratusan juta rupiah dilakukan secara rutin selama 6 bulan terakhir. Dari rekening operasional Halim Konstruksi ke sebuah rekening pribadi. Rekening ini, kata Ibu Siska pelan, menunjuk nama pemilik rekening di layar. Atas nama Ibu Indri Astuti. Mata Ibu Indri membelalak ngeri. Napasnya terhenti. Dia tertangkap basah. Layar laptop itu bersinar terang di tengah ruangan yang mendadak senyap. Nama, Indri Astuti, dan deretan angka ratusan juta rupiah itu seolah menari-nari di depan mata Ibu Indri. Wanita tua itu terbelalak, matanya nyaris keluar. Napasnya tersengal-sengal. Fitnah. Itu fitnah. Jeritnya, suaranya melengking tinggi, memecahkan keheningan. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Itu bukan rekeningku. Kamu pasti memalsukannya, Wirda. Kamu dan pengacara jahatmu ini. Dia menunjuk-nunjuk Ibu Siska dengan jari gemetar. Kalian mau menjebak kami, kan? Kalian mau merebut harta anakku. Haikal, melihat ibunya panik, berusaha mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Dia mencoba berdiri, bertumpu pada meja kaca. Benar, ini jebakan. Wirda, kamu tegas sekali memfitnah ibuku sendiri. Kamu pikir kamu siapa bisa seenaknya menuduh kami? Aku suamimu. Ibu Siska bahkan tidak bergeming menghadapi histeria itu. Dia dengan tenang menekan satu tombol lagi di laptopnya. Sebuah dokumen lain muncul di layar. Kali ini, sebuah proposal proyek. Dana ini, Ibu Siska mulai menjelaskan, suaranya datar dan profesional, mengabaikan teriakan Ibu Indri, ditransfer dengan kode, biaya konsultasi proyek pembangunan Cikarang. Sebuah proyek fiktif yang Anda ciptakan di sistem 3 bulan lalu, Tuan Haikal. Mata Haikal melebar. Dia tahu proposal itu. Dia yang membuatnya sendiri. Kami sudah mengauditnya secara mendalam, lanjut Ibu Siska. Tim kami sudah memeriksa ke lokasi yang tertera di proposal. Tidak ada proyek di sana. Yang ada hanya lahan kosong. Dan rekening bank, konsultan, yang terdaftar, adalah rekening pribadi atas nama Ibu Indri Astuti, yang dibuka 6 bulan lalu di bank cabang yang berbeda dari rekening Ibu biasanya. Ibu Siska menatap Ibu Indri. Kami bahkan punya rekaman CCTV dari bank tersebut. Ibu. Saat Ibu membuka rekening itu. Sendirian. Ibu Indri terdiam. Dia ambruk kembali ke sofa, seolah semua tulangnya diloloskan. Dia menatap Haikal, matanya kini penuh ketakutan. Dia tidak lagi berteriak. Dia tahu dia tertangkap. Haikal menelan ludah. Kemeja sutra mahal yang dipakainya kini terasa gerah dan menempel di punggungnya yang basah oleh keringat. Dia mencoba taktik lain. Itu hanya pinjaman, katanya tergagap. Ibuku perlu uang. Tentu saja akan kami kembalikan. Itu uangku juga. Aku direkturnya. Saat itulah aku memutuskan untuk berbicara. Aku sudah cukup mendengarkan kebohongan mereka. Pinjaman? Aku mengulang katanya, suaraku dingin. Kamu mengambil uang dari perusahaan peninggalan ayahku, perusahaan yang kini menjadi tanggung jawabku, dan memberikannya pada ibumu untuk foya-foya? Begitu, Haikal? Aku menatapnya tajam. Atau uang itu untuk membeli apartemen mewah baru di pusat kota yang kamu sembunyikan dariku? Yang kamu daftarkan atas nama ibumu? Wajah Haikal pias. Bagaimana aku bisa tahu? Atau mungkin, lanjutku, uang itu untuk membayar uang muka kepada perempuan simpananmu itu, agar dia mau bersabar sedikit lagi sampai kamu berhasil menyingkirkanku. Haikal benar-benar hancur. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk menyangkal. Dia telah telanjang di depan kami semua. Dia beralih dari menyangkal menjadi marah. Itu adalah pertahanan terakhir orang yang bersalah. Diam kamu, Wirda, teriaknya. Suaranya menggema di ruangan itu. Dia menendang meja kopi di depannya, membuat vas bunga di atasnya bergetar. Kamu tidak punya hak bicara padaku seperti itu. Aku direkturnya. Aku suamimu. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel pintarnya yang terbaru. Aku akan telepon pengacaraku. Aku akan tuntut kalian semua. Pengacara murahan ini. Dia melotot ke arah Ibu Siska. Dan kamu, Wirda, akan kuceraikan kamu. Sekarang juga. Dan lihat saja, akan kuambil separuh dari hartamu. Harta Gonogini. Dia menyentuh layar ponselnya dengan kasar, mencoba melakukan panggilan. Tapi tidak ada nada sambung. Dia melihat ke layar. Tidak ada sinyal. Sialan. Sinyal jelek sekali di ruangan ini. Gerutunya. Dia mencoba berjalan ke arah jendela, mengangkat ponselnya tinggi-tinggi.
Tetap tidak ada sinyal. Dia mendengus, lalu mencoba menghubungkan ponselnya ke jaringan Wi-Fi rumah. Dia memasukkan kata sandi yang biasa dia gunakan. Gagal. Dia coba lagi. Gagal. Kamu mengganti kata sandi Wi-Fi-nya? Bentaknya padaku, matanya merah karena marah. Tidak. Jawabku tenang, menatapnya tanpa berkedip. Aku hanya menghapus perangkatmu dari jaringanku. Kau tidak lagi punya akses. Licik, desisnya. Aku tidak butuh teleponmu. Aku tidak butuh Wi-Fi MU. Dia membanting ponselnya ke sofa. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan dompet kulit mahalnya. Dia membukanya dan dengan angkuh mengeluarkan sebuah kartu kredit berwarna hitam metalik. Kartu unlimited yang selalu dia banggakan. Aku akan pergi dari sini, katanya, suaranya bergetar karena amarah. Aku akan ke kantor pengacaraku. Dan saat aku kembali, kalian berdua akan menyesal. Dia mencoba membuka aplikasi perbankan di ponselnya, mungkin untuk memesan taksi premium atau memeriksa saldonya. Aplikasi itu hanya berputar-putar. Jaringan sialan. Itu bukan karena jaringan, Haikal. Suaraku sangat pelan, tapi di ruangan yang hening itu, suaraku terdengar seperti cambuk. Haikal berhenti. Dia menatapku, matanya menyipit. Ibu Siska mengambil alih, suaranya kembali terdengar tegas dan resmi. Tepat pada pukul 3 sore tadi, waktu Indonesia Barat, katanya sambil melirik arlojinya. Nyonya Wirda, dalam kapasitasnya sebagai pemilik tunggal dan Dewan Direksi Utama Halim Group, telah menandatangani surat pemberhentian tidak hormat untuk Anda, Tuan Haikal. Dunia Haikal seakan berhenti berputar. Apa-apa katamu? Bisiknya. Alasan pemberhentian, lanjut Ibu Siska, adalah penyelewengan dana perusahaan, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran etika berat. Surat resminya akan diantarkan ke meja Anda besok pagi. Atau, kemanapun alamat Anda nanti. Wajah Haikal berubah dari merah menjadi putih, lalu keabuan. Dengan demikian, Ibu Siska melanjutkan tanpa jeda, semua fasilitas perusahaan yang melekat pada jabatan Anda tunjangan, asuransi, mobil dinas, ya, mobil sport merah di garasi itu akan segera diambil oleh tim aset perusahaan, dan seluruh kartu kredit korporat serta kartu debit yang terhubung dengan rekening gaji Anda. Ibu Siska menatap lurus ke kartu hitam di tangan Haikal. Telah diblokir secara permanen. Aku menimpali, memberikan pukulan terakhir. Semua fasilitas itu terikat pada posisimu di perusahaan, Haikal. Dan per detik ini, aku berhenti sejenak, kamu dipecat. Haikal seakan tidak percaya. Dia dengan panik membuka aplikasi perbankannya lagi. Kali ini, sebuah pesan muncul di layar, akses ditolak. Silakan hubungi bank Anda. Dia gemetar. Dia membuka aplikasi dompet digitalnya. Saldo, 0. Dia mencoba membuka aplikasi kartu kreditnya yang lain. Akun dibekukan. Dia bukan lagi raja. Dia bukan lagi direktur utama. Dia bukan siapa-siapa. Dia tidak punya apa-apa. Melihat putranya hancur total, Ibu Indri tiba-tiba mengubah taktiknya. Amarahnya hilang, digantikan oleh tangisan buaya yang memilukan. Wirda, cucu, jeritnya, mencoba bangkit dan berlutut, tapi terlalu kaget untuk bergerak. Kamu tidak bisa melakukan ini pada kami. Wirda, kami ini keluarga. Aku ini ibumu. Ibumu. Kamu sudah kami terima, kami rawat. Kamu tegas sekali sama kami. Dosa apa kami padamu, Wirda? Dosa apa? Dia menangis meraung-raung, memukul-mukul dadanya sendiri. Sebuah drama yang mungkin akan berhasil jika aku adalah Wirda yang dulu. Aku berdiri dari sofaku. Aku berjalan pelan menghampiri wanita tua yang kini bersujud di lantai itu. Aku menatapnya. Tangisannya palsu. Air matanya palsu. Penyesalannya palsu. Keluarga? Tanyaku. Suaraku sedingin es. Tangisan Ibu Indri berhenti sejenak. Dia menatapku. Keluarga, kataku, tidak membuang anggota keluarganya ke teras seperti sampah. Tepat saat aku mengucapkan kata terakhir itu, bel pintu rumah berbunyi. Suara bel yang merdu dan berirama, tapi di telinga Haikal dan Indri, itu terdengar seperti lonceng malapetaka. Ibu Siska melirik arlojinya. Ah, katanya pelan. Pukul 4:30. Sepertinya tamu Anda yang satu lagi sudah tiba. Haikal dan Ibu Indri menatapnya bingung, masih dengan sisa-sisa air mata dan keringat di wajah mereka. Tamu? Tamu apa lagi? Bisik Haikal. Bel pintu berbunyi lagi. Kali ini lebih lama, seolah yang menekan tidak sabar. Wirda menatap salah satu pengawal yang berdiri di dekat pintu masuk ruang tamu. Tolong bukakan pintunya,
katanya dengan tenang. Sepertinya ada yang menunggu di luar. Pengawal itu mengangguk tanpa kata. Dia berjalan tegap melintasi lobi menuju pintu utama yang tadi sudah ditutup kembali oleh pengawal lainnya. Haikal dan Ibu Indri memperhatikan dengan napas tertahan. Siapa lagi ini? Apalagi yang sudah Wirda rencanakan? Pintu utama terbuka. Di sana, berdiri seorang wanita muda. Sangat cantik, dengan rambut panjang tergerai dan riasan wajah yang sempurna. Dia mengenakan gaun musim panas yang mahal dan sepatu hak tinggi. Di sampingnya berdiri sebuah koper desainer berwarna merah muda yang mencolok. Wanita itu, Farah, tampak sedikit kesal. Dia melangkah masuk ke lobi, menyeret kopernya di lantai marmer, menimbulkan suara berisik. Dia tidak langsung melihat ke arah ruang tamu. Dia sibuk melihat sekeliling lobi yang megah. Loh, kok sepi banget? Suaranya terdengar manja dan sedikit mengeluh. Mas Haikal? Ibu? Katanya sudah siap? Barangnya Mbak Wirda mana yang katanya mau disumbangin? Dia memanggil, mengira Haikal dan Ibu Indri akan menyambutnya dengan pelukan hangat di rumah baru mereka. Kemudian, dia menoleh ke arah ruang tamu. Dan dia membeku. Matanya melebar ngeri. Dia melihat Haikal, suaminya orang, pria yang menjanjikannya kemewahan, kini duduk merosot di sofa. Wajahnya pucat dan basah oleh keringat. Dia melihat Ibu Indri, wanita yang menjanjikannya posisi menantu baru, kini terduduk di lantai dengan maskara luntur di pipinya. Dan kemudian, matanya bertemu dengan mataku. Dia melihat aku, Wirda. Wirda, yang seharusnya berada di rumah sakit, sekarat, atau setidaknya sudah diusir dan menangis di jalanan. Aku berdiri tegak, bersih, dan memegang kendali penuh. Mbak Wirda, suara Farah tercekat. Kebingungan total terpancar di wajahnya. Kenapa Mbak ada di sini? Bukannya? Dia tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Dia menatap Haikal, meminta penjelasan. Mas Haikal, ada apa ini? Kenapa jadi begini? Ibu Indri, yang tadinya lemas di lantai, seketika mendapatkan tenaganya kembali saat melihat Farah. Melihat wanita simpanan putranya berdiri di sini, dengan koper, siap untuk pindah, adalah puncak penghinaan. Semua rencananya tidak hanya gagal, tapi meledak di depan wajahnya. Perempuan tidak tahu malu, jerit Ibu Indri. Dia bangkit berdiri, menunjuk Farah dengan jari gemetar. Berani-beraninya kamu datang ke sini. Bawa koper segala. Siapa kamu? Hah? Mau merebut anakku? Farah terkejut diserang seperti itu. Dia datang ke sini atas undangan. Dia bingung dan sekarang dia marah. Loh? Apa maksud ibu? Balas Farah, suaranya tak kalah tinggi. Bukannya ibu sendiri yang menelepon saya tadi pagi? Ibu yang bilang, cepat datang ke rumah sore ini, Farah. Semua sudah bersih. Sampahnya sudah dibuang. Kamu bisa langsung pindah hari ini. Haikal memejamkan matanya erat-erat. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Semuanya terbongkar. Setiap kebohongan, setiap rencana busuk. Aku dan Ibu Siska hanya menonton. Ini lebih baik dari drama televisi manapun. Farah, yang kini sadar bahwa dia telah ditipu atau setidaknya rencana mereka gagal total, berbalik menghadap Haikal. Wajah cantiknya memerah karena marah. Mas Haikal, apa maksudnya ini semua? Tuntutnya. Katamu istrimu sudah tidak akan pulang. Katamu dia sakit parah dan sudah setuju menyerahkan segalanya padamu. Katamu surat cerainya sudah diurus. Kamu bohong sama aku, Mas? Lalu, dia beralih ke Ibu Indri. Dan Ibu janji aku akan jadi menantu baru Ibu. Ibu bilang, rumah ini akan jadi milik kita bertiga. Ibu bilang aku bisa pilih kamar utama. Aku bahkan sudah transfer uang. Uang yang Ibu minta untuk biaya administrasi. Drama ini semakin menarik. Aku melangkah maju sedikit. Uang apa, Nona? Tanyaku, suaraku tenang, memotong histeria mereka. Farah menoleh padaku. Sekarang dia putus asa dan merasa menjadi korban. Dia tidak peduli lagi siapa yang diajaknya bicara. Dia hanya ingin uangnya kembali. Uang 500 juta rupiah, teriaknya. Ibu Indri minta aku transfer ke rekeningnya. Katanya untuk mempercepat proses pengurusan surat-surat. Untuk melunasi biaya rumah sakit Mbak Wirda supaya Mbak tidak kembali lagi ke sini. Kalian semua penipu. 500 juta. Jumlah yang sangat spesifik. Ibu Siska, yang sedari tadi tenang, kini mengangkat alisnya. Dia melirik layar laptopnya. 500 juta, gumamnya pelan, tapi cukup terdengar. Jumlah yang sangat menarik.
Sepertinya sangat cocok dengan salah satu transfer fiktif dari rekening, proyek konsultasi Cikarang, itu. Aku menatap Ibu Siska. Kami berdua mengerti dalam sekejap. Haikal dan Indri tidak hanya mencuri uang perusahaanku. Mereka menggunakan uang curian itu untuk sekaligus menipu wanita simpanan Haikal. Mereka berencana mengambil uang Farah, lalu mungkin akan menyingkirkannya juga setelah aku tiada. Ini adalah kerakusan di tingkat yang paling menjijikan. Ibu Indri, yang kini terekspos sebagai pencuri dan penipu di depan semua orang, benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dengan teriakan yang lebih mirip lolongan binatang, dia menerjang Farah. Dasar pelakor. Perusak rumah tangga. Kamu yang menggoda anakku. Karena kamu semua jadi begini. Dia mencakar, mencoba menjambak rambut Farah. Tapi Farah, yang lebih muda dan lebih gesit, tidak diam saja. Dia mendorong Ibu Indri dengan keras. Kalian yang penipu, balas Farah, kini menangis karena marah dan malu. Kalian yang merencanakan ini semua. Kalian menjebakku. Kembalikan uangku. Aku tidak mau tahu. Kembalikan 500 jutaku, atau aku akan lapor polisi sekarang juga. Ibu Indri tersungkur di lantai. Dia mulai menangis meraung-raung, kali ini tangisan putus asa yang sesungguhnya. Ruang tamu yang tadinya mewah dan tenang itu kini seperti pasar. Haikal duduk membatu di sofa, bergumam tidak jelas, tidak ini salah paham tidak. Ibu Indri meraung-raung di lantai. Farah berdiri di tengah ruangan dengan koper pinknya, menangis sambil berteriak menuntut uangnya kembali. Aku sudah melihat cukup banyak. Aku sudah muak. Aku berdiri tegak, mengambil napas dalam-dalam, dan mengeluarkan satu kata. Cukup. Suaraku tidak berteriak. Tapi suaraku penuh dengan otoritas yang tak terbantahkan. Otoritas pemilik rumah. Otoritas pimpinan perusahaan. Otoritas seseorang yang telah dikhianati dan kini mengambil kembali semuanya. Seketika, semua orang diam. Haikal mengangkat kepalanya. Ibu Indri berhenti meraung, kini hanya isakan tertahan. Farah menatapku, air mata masih mengalir di pipinya. Bahkan kedua pengawal di pintu menatapku dengan hormat. Aku memandang mereka bertiga. Satu persatu. Haikal, suamiku yang lemah dan serakah. Indri, ibu mertuaku yang jahat dan licik. Farah, wanita simpanan yang bodoh dan materialistis. Mereka semua adalah sampah dalam hidupku. Aku berbalik menghadap Ibu Siska. Ibu Siska, kataku dengan tenang dan dingin. Saya rasa kita sudah punya lebih dari cukup bukti. Untuk pemecatan, untuk tuntutan penggelapan dana, dan sekarang, untuk penipuan. Aku lalu berbalik menghadap Haikal dan Ibu Indri, yang menatapku dengan ketakutan yang luar biasa. Aku sudah muak melihat drama kalian, kataku. Aku memberi isyarat kecil dengan daguku kepada dua pengawal yang sedari tadi menunggu perintah. Waktunya, kataku, membuang sampah. Teriakan, cukup, dariku menggema di seluruh ruangan. Suara itu, meski tidak keras, dipenuhi otoritas yang begitu mutlak hingga membuat tiga orang yang sedang histeris itu seketika membeku. Ibu Indri, yang masih terisak di lantai, mendongak dengan tatapan ngeri. Farah, si wanita simpanan, mengatupkan mulutnya rapat-rapat, air matanya berhenti mengalir. Haikal, di sofa, terlihat seperti pria yang sudah mati jiwanya. Keheningan yang mencekam itu hanya dipecahkan oleh suara langkah kakiku di lantai marmer. Aku berjalan mendekat. Aku berhenti, menatap Farah terlebih dahulu. Dia adalah masalah yang paling mudah diselesaikan. Nona Farah, kataku, suaraku datar dan tanpa emosi. Dia tersentak kaget. Ya, Mbak, jawabnya, suaranya mencicit ketakutan. Aku menoleh ke pengacaraku. Ibu Siska, tolong urus wanita ini. Ibu Siska mengangguk. Dia melangkah maju menghadap Farah. Nona Farah, kata Ibu Siska, mengambil alih situasi dengan profesional. Anda telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Tuan Haikal dan Ibu Indri, menggunakan dana curian dari perusahaan klien saya, Halim Group. Mata Farah melebar. Uang Anda sebesar 500 juta rupiah itu, lanjut Ibu Siska, akan kami kembalikan sepenuhnya. Dana tersebut akan diambil sebagai bagian dari proses penyitaan aset pribadi Ibu Indri, yang kami ajukan ke pengadilan sebagai ganti rugi atas penggelapan dana perusahaan. Farah terlihat bingung, lalu perlahan secercah harapan muncul di wajahnya. Jadi, uangku akan kembali? Ya, tegas Ibu Siska. Dengan satu syarat. Anda harus memberikan kesaksian penuh dan jujur kepada pihak berwenang mengenai transaksi ini. Tim saya akan menghubungi Anda besok untuk mengambil pernyataan resmi.
Pernyataan Anda akan memperkuat tuntutan kami terhadap mereka. Ini adalah langkah yang cerdas. Aku tidak hanya mengembalikan uangnya, tapi aku mengubahnya dari musuh menjadi saksi kunci yang akan menjerumuskan Haikal dan Indri lebih dalam ke penjara. Farah mengangguk cepat. Baik, baik. Saya mau. Saya akan ceritakan semuanya. Semuanya. Mereka penipu. Dia kini memandang Haikal dan Indri dengan kebencian murni. Bagus, kataku. Aku memberi isyarat kepada salah satu pengawal. Tolong antar Nona Farah keluar. Berikan dia air minum dan tunggu bersamanya di mobil. Pastikan dia tenang. Dia adalah tamu kita sekarang. Pengawal itu mengangguk. Mari, Nona. Farah, dengan lega karena setidaknya dia tidak akan kehilangan uangnya, segera mengambil koper merah mudanya dan mengikuti pengawal itu keluar lobi. Dia bahkan tidak menoleh ke arah Haikal, pria yang beberapa jam lalu dia panggil, Mas. Sekarang, di ruangan itu, hanya tersisa aku, Ibu Siska, satu pengawal, dan dua orang yang telah menghancurkan kepercayaanku. Aku membiarkan keheningan itu berlangsung selama beberapa detik. Membiarkan mereka merasakan kekalahan total mereka. Lalu, aku berjalan perlahan ke arah Haikal dan Ibu Indri. Kalian, kataku pelan, suaraku kini sedingin es. Kalian bilang barang-barangku rongsokan? Aku menunjuk ke arah teras, di mana pakaian-pakaianku masih tergeletak. Setidaknya barang-barangku masih punya nilai. Masih bisa disumbangkan. Masih bisa menghangatkan badan orang lain. Aku berhenti tepat di depan mereka. Aku menatap Ibu Indri yang masih di lantai, lalu beralih ke Haikal yang menunduk di sofa. Kalian? Suaraku merendah menjadi bisikan yang mematikan. Nilainya 0. Haikal tersentak mendengar kata itu. Ibu Indri menatapku dengan mata penuh kebencian, tapi dia tidak berani bersuara. Aku menoleh ke pengawal yang tersisa. Tolong ambilkan 2 kantong sampah besar. Yang paling besar yang kita punya di dapur. Pengawal itu mengangguk. Siap, Nyonya. Dia berjalan ke arah dapur. Beberapa saat kemudian, dia kembali membawa 2 gulungan kantong sampah plastik hitam yang besar. Suara kresek-kresek plastik itu saat dibuka terdengar sangat keras di ruangan yang hening ini. Itu adalah suara penghinaan yang paling nyata. Pengawal itu melemparkan 2 kantong sampah itu ke lantai, tepat di antara Haikal dan Ibu Indri. Kalian punya 20 menit. Aku mengumumkan, suaraku kembali tegas. Kalian boleh mengemasi pakaian seperlunya yang bisa muat di dalam 2 kantong sampah itu. Hanya pakaian pribadi kalian. Aku melirik ke sekeliling ruangan mewah itu. Ke jam tangan mahal di pergelangan tangan Haikal, ke kalung berlian di leher Ibu Indri. Semua yang lain, lanjutku, semua perhiasan, semua gadget, semua barang bermerek yang kalian beli dengan uang perusahaan, akan ditinggal. Semuanya akan disita oleh tim Ibu Siska sebagai bagian dari ganti rugi. Kepanikan luar biasa melanda wajah mereka. Ini lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Setelah 20 menit, kataku, pengawal ini akan mengantar kalian keluar. Keluar dari gerbang utama. Dan jangan pernah, seumur hidup kalian, menginjakan kaki di properti ini lagi. Tidak. Bisik Haikal. Realitas akhirnya menghantamnya dengan kekuatan penuh. Bukan hanya kehilangan pekerjaan. Bukan hanya kehilangan akses. Dia kehilangan segalanya. Hidupnya. Tiba-tiba, dia bergerak. Dia tidak bangkit. Dia merangkak. Dia merangkak di lantai marmer yang dingin, mengabaikan kantong sampah di sebelahnya, dan bergerak ke arahku. Dia jatuh bersimpuh di kakiku. Wirda, sayang, ampuni aku. Dia menangis. Tangisan seorang pria dewasa yang menyedihkan. Dia mencoba meraih ujung gamisku. Aku melangkah mundur, jijik. Wirda, tolong, aku hilaf. Aku didesak ibu. Sungguh, katanya, kini menunjuk ibunya sendiri. Dia yang meracuni pikiranku. Dia yang bilang kamu tidak berguna. Dia yang menyuruhku mengambil uang itu. Aku cinta sama kamu, Wirda. Sungguh. Ibu Indri, yang mendengar dirinya dijadikan kambing hitam, meledak. Anak kurang ajar. Beraninya kamu menyalahkan ibumu? Teriaknya. Kamu yang menikmati semuanya. Kamu yang membawa perempuan itu ke sini. Dasar laki-laki tidak tahu malu. Diam, ibu. Balas Haikal, masih menangis. Ini semua karena keserakahan ibu. Mereka mulai saling menyalahkan, tepat di kakiku. Sungguh pemandangan yang memuakan. Wirda, aku akan lakukan apa saja. Haikal kembali memohon padaku, mengabaikan ibunya. Aku akan ceraikan Farah. Aku akan usir ibuku dari sini.
Aku akan jadi suami yang baik. Kita mulai dari awal, ya, sayang? Tolong jangan buang aku. Dia mencoba memeluk kakiku. Aku menatapnya. Pria yang dulu kupikir gagah dan kucintai, kini tidak lebih dari cacing yang menyedihkan. Tidak ada cinta yang tersisa. Tidak ada belas kasihan. Yang ada hanya rasa lega karena aku telah terbebas. Aku tidak menjawabnya. Aku berbalik, mengabaikannya yang masih bersujud di lantai. Aku berjalan melewatinya, melewati Ibu Indri yang mengumpat-umpat, melewati Ibu Siska yang menatapku dengan kagum. Aku berjalan menuju tangga spiral yang megah. Aku meletakkan tanganku di pegangan tangga yang dingin. Ibu Siska, tolong awasi, kataku tanpa menoleh. Lalu, aku menatap pengawal yang berdiri tegak seperti patung. Waktumu, kataku, merujuk pada Haikal dan ibunya, dimulai sekarang. Aku mulai menaiki tangga. Langkah demi langkah. Aku tidak berlari. Aku menaiki tangga rumahku dengan anggun. Di bawah, aku bisa mendengar suara jeritan panik Haikal, suara makian Ibu Indri, dan suara kasar kantong sampah yang mulai diisi dengan tergesa-gesa. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku terus naik, menuju kamarku, menuju kehidupanku yang baru. Jauh dari sampah yang akhirnya kubuang. 20 menit terasa seperti hukuman mati yang dipercepat. Pengawal itu berdiri tak bergeming di pintu ruang tamu, matanya sesekali melirik jam tangan di pergelangan tangannya. 15 menit lagi, katanya datar, suaranya tanpa emosi, membuat Haikal dan Ibu Indri semakin panik. Ruang tamu yang tadinya rapi kini porak-poranda. Haikal dan Ibu Indri, dua manusia yang beberapa jam lalu merasa menjadi raja dan ratu, kini merangkak di lantai, berebut memasukkan barang ke kantong sampah hitam. Ini semua idemu, Bu, desis Haikal, wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Dia melempar setumpuk kemeja sutranya ke dalam kantong. Harusnya kita tunggu. Harusnya kita lebih sabar. Singkirkan dia, ambil alih perusahaannya. Sekarang lihat. Kita jadi gelandangan karena keserakahanmu. Diam kamu, anak tidak berguna, balas Ibu Indri, tak kalah ganas. Dia sibuk mencopoti perhiasan imitasi dari kotak yang tidak boleh dibawanya, menyembunyikannya di dalam kaus kakinya. Kamu yang lemah. Laki-laki macam apa kamu? Menandatangani perjanjian pranikah bodoh itu. Kalau saja kamu lebih pintar sedikit, kita tidak akan begini. Harusnya dari dulu kamu racun saja dia pelan-pelan. Ibu sudah gila. Teriak Haikal, ngeri mendengar kata racun. Dia sadar, ibunya benar-benar jahat. Kamu yang membuatku gila, pekik Indri. Dia melihat jam tangan Rolex di tangan Haikal. Itu. Masukkan itu. Cepat. Tidak. Ini punyaku. Haikal berusaha menyembunyikan tangannya. Itu dibeli pakai uang dia. Bodoh. Mereka akan menyitanya. Lepaskan. Ibu Indri mencoba merebut paksa jam tangan itu. Mereka bergulat di lantai, di antara tumpukan pakaian, saling cakar, saling maki. Pemandangan yang sangat menyedihkan. Waktu habis. Suara berat pengawal itu memotong pergulatan mereka. Tunggu. Tunggu sebentar lagi. Mohon Haikal, kantongnya baru setengah penuh. Waktu habis, ulang pengawal itu. Dia melangkah maju. Pengawal yang satu lagi, yang tadi mengurus Farah, kini sudah kembali dan berdiri di sampingnya. Mereka bergerak bersamaan. Satu pengawal mencengkeram lengan atas Haikal, menariknya berdiri dengan satu sentakan. Lepaskan. Aku bisa jalan sendiri. Lepaskan, teriak Haikal, sia-sia. Pengawal yang lain melakukan hal yang sama pada Ibu Indri. Jangan sentuh aku. Tangan kotormu. Aku ini nyonya di rumah ini. Mereka diseret. Benar-benar diseret. Mereka diseret keluar dari ruang tamu, melewati lobi utama yang megah. Mereka bisa melihat pantulan diri mereka yang kacau di lantai marmer yang mengilap. Haikal, dengan kemeja sutra yang robek di bahu. Ibu Indri, dengan rambut acak-acakan dan riasan luntur. Saat mereka diseret melintasi teras, Ibu Indri, dalam satu gerakan putus asa terakhir yang penuh kedengkian, menendang salah satu koper milikku yang tergeletak di sana. Koper itu terguling, isinya berhamburan. Rasakan ini, perempuan sialan, jeritnya. Pengawal itu tidak terkesan. Dia hanya mencengkeram lengan Indri lebih erat, membuatnya meringis kesakitan, dan terus menyeretnya menuruni tangga teras. Gerbang besi tempa yang tinggi dan kokoh itu terbuka secara otomatis. Haikal dan Ibu Indri dilempar keluar begitu saja, jatuh berdebam di trotoar di luar gerbang. Dua kantong sampah hitam yang mereka isi dengan tergesa-gesa dilempar keluar setelah mereka, mendarat di samping mereka dengan suara yang memalukan.
Lalu, di depan mata mereka, gerbang besi itu mulai menutup kembali. Dengan suara ZHHH hidrolik yang pelan dan pasti, gerbang itu merapat. Kra! Suara kunci magnetik yang terkunci terdengar definitif. Final. Mereka resmi terbuang. Haikal dan Ibu Indri terduduk di trotoar, di jalanan sepi komplek elit itu. Mereka terdiam, napas mereka terengah-engah. Syok. Lalu, sebuah tetes air jatuh di pipi Haikal. Dia mendongak. Langit yang tadi sore cerah kini berubah menjadi abu-abu kelam. Tetesan itu disusul oleh tetesan lain. Lalu, dalam hitungan detik, langit seakan pecah. Hujan deras turun dengan brutal. Dalam sekejap, mereka berdua basah kuyup. Hujan tropis yang dingin menusuk tulang. Kemeja sutra Haikal menempel di tubuhnya. Pakaian mahal Ibu Indri luntur. Mereka berdua menggigil kedinginan. Sebuah mobil mewah tetangga melintas, lampunya menyorot mereka. Mobil itu melambat sejenak. Penumpangnya mungkin bertanya-tanya melihat dua orang berpakaian bagus duduk di trotoar, bersama kantong sampah di tengah hujan deras. Mobil itu kemudian melaju, mencipratkan air genangan yang kotor ke arah mereka. Ibu Indri akhirnya pecah. Dia menjerit. Bukan jeritan marah, tapi jeritan putus asa yang melengking ke langit. Dia memukul-mukul trotoar, meraung, mengutuk Wirda, mengutuk nasib, mengutuk hujan. Haikal hanya duduk diam, memeluk lututnya, menatap kosong ke gerbang yang tertutup rapat. Dia hancur. Di dalam rumah, jauh dari teras depan, aku berada di ruang baca di lantai 2. Ruangan itu hangat dan nyaman, dengan jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Aku duduk di kursi berlengan yang empuk, secangkir teh lemon hangat mengepul di tanganku. Di luar, aku bisa mendengar suara hujan yang deras. Ibu Siska masuk ke ruangan, hijabnya masih rapi. Mereka sudah di luar, Nyonya, lapornya pelan. Dan sepertinya hujan mulai turun. Bagus, kataku, menyesap tehku. Semesta ikut membersihkan. Ibu Siska tersenyum tipis. Dia lalu melihat ke arah depan rumah. Barang-barang Anda di teras, Nyonya. Basah kuyup pastinya. Saya akan panggil tim cleaning service besok pagi untuk merapikan dan membuang semuanya. Aku tersenyum. Senyum yang benar-benar tulus. Tidak perlu, Ibu Siska. Jangan dibuang. Ibu Siska tampak bingung. Maksud Nyonya? Oh, itu, kataku ringan. Itu memang barang-barang yang sudah kusiapkan untuk donasi. Mata Ibu Siska melebar karena terkejut. Aku sudah tahu rencana mereka seminggu yang lalu. Sejak Haikal, tidak sengaja, meninggalkan laptopnya terbuka dan aku melihat riwayat percakapannya dengan ibunya. Jelasku. Aku tahu mereka akan mengusirku begitu aku pulang sakit. Jadi, tadi pagi, sebelum aku berangkat check up, aku menyuruh asisten rumah tanggaku untuk mengemas semua pakaian lama dan barang-barang yang sudah tidak kuinginkan. Aku sengaja meletakkan semuanya di walk-in closet tamu. Aku tahu mereka terlalu sombong dan terlalu malas untuk mengecek walk-in closet utamaku, yang akses sidik jarinya hanya milikku dan tersembunyi di balik cermin. Aku menyesap tehku lagi. Mereka pikir mereka membuang barang berhargaku. Padahal, mereka hanya membantuku mengeluarkan sampah donasi dari dalam rumah ke teras. Ibu Siska tertawa pelan, tawa penuh kekaguman. Nyonya, Anda brilian. Mereka terlalu dibutakan oleh keserakahan, kataku, menatap hujan. Mereka pikir aku wanita berhijab yang lemah, yang sakit, yang hanya bisa menangis dan berdoa. Mereka lupa hijab ini adalah tanda kekuatanku, bukan kelemahanku. Aku menatap Ibu Siska. Mereka juga lupa. Perusahaan ini, aku yang menjalankannya di balik layar selama ini. Haikal hanya boneka yang kupasang di depan untuk pamer di depan teman-temannya. Dia bahkan tidak tahu cara membaca laporan neraca keuangan dengan benar. Di luar, Haikal dan Indri basah kuyup, kedinginan, menjaga 2 kantong sampah yang bahkan tidak berisi pakaian terbaik mereka. Mereka bahkan terlalu bodoh untuk menyadari bahwa mereka telah dibodohi, dari awal sampai akhir. 1 minggu telah berlalu. 1 minggu yang terasa seperti 1 dekade bagi Haikal dan Ibu Indri, namun terasa seperti fajar yang baru bagi Wirda. Di dalam gedung pencakar langit Halim Group, di ruang rapat dewan direksi yang jendelanya terbentang dari lantai ke langit-langit, Wirda duduk di kursi utama. Kursi yang secara teknis selalu menjadi miliknya, namun baru hari ini dia duduki secara fisik di depan seluruh jajaran manajemen senior. Hijabnya yang berwarna biru tua serasi dengan setelan kerjanya yang tajam. Di hadapannya, belasan manajer puncak, yang selama ini hanya mengenalnya sebagai istri Tuan Haikal yang pendiam, kini menatapnya dengan campuran rasa takut, hormat, dan kekaguman. Restrukturisasi ini,
kata Wirda, suaranya tenang namun memenuhi ruangan, bukanlah sebuah pilihan, tapi keharusan. Malpraktik yang dilakukan oleh manajemen sebelumnya, dia tidak menyebut nama Haikal, dia tidak perlu, telah menggerogoti fondasi perusahaan ini. Mulai hari ini, kita kembali ke prinsip awal yang dibangun almarhum ayah saya, transparansi, integritas, dan kerja keras. Dia memaparkan rencananya dengan lancar. Menunjuk divisi yang akan diaudit, mempromosikan manajer keuangan yang jujur yang selama ini disingkirkan oleh Haikal, dan mengumumkan audit penuh atas semua proyek yang sedang berjalan. Tidak ada keraguan dalam suaranya. Ini bukan lagi Wirda yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Ini adalah Wirda Halim, sang pemilik tahta yang sesungguhnya. Sementara Wirda membangun kembali kerajaannya, Haikal dan Ibu Indri hidup dalam reruntuhan dunia mereka. Mereka berhasil menemukan sebuah kamar kontrakan sempit di pinggiran kota. Letaknya di gang becek, berbau comberan, dan dindingnya lembab berjamur. 2 kantong sampah hitam besar yang mereka seret dari rumah mewah itu kini teronggok di sudut ruangan, mengeluarkan bau apa. Pakaian sutra dan gaun mahal itu kini kusut dan kotor. Tidak ada artinya di tempat seperti ini. Haikal duduk di tepi ranjang kayu yang berderit. Dia memegang ponsel lamanya, satu-satunya yang tidak disita karena tidak terhubung dengan perusahaan. Dia mencoba menelepon daftar kontaknya, satu persatu. Halo, Pak Budi, ini saya, Haikal. Halo, halo. Panggilan dimatikan. Dia mencoba lagi. Rudi. Bung, apa kabar? Ini aku, Haikal. Hei, aku lagi ada sedikit masalah. Maksudku, aku sedang merencanakan bisnis baru, butuh modal. Halo, Rudi? Panggilan itu sibuk. Dia tahu Rudi sengaja menolaknya. Satu persatu, semua orang yang dulu menepuk punggungnya, yang tertawa bersamanya di lapangan golf, yang memujinya sebagai direktur muda sukses, kini menghilang. Kabar pemecatannya tersebar seperti api. Di dunia bisnis, reputasi adalah segalanya, dan reputasinya kini lebih buruk dari sampah. Tidak ada yang mau berurusan dengan orang yang telah menipu Halim Group. Menipu Wirda, putri kesayangan almarhum Yusuf Halim, adalah bunuh diri karir. Ibu Indri, yang tidak terbiasa hidup susah, menjadi gila pelan-pelan. Panas. Di sini panas sekali, Haikal, keluhnya, mengipasi dirinya dengan selembar koran bekas. AC-nya mana? Kenapa tidak kamu nyalakan? Ini kontrakan, Bu, bukan istana. Tidak ada AC. Bentak Haikal, frustrasinya memuncak. Aku tidak mau tahu. Aku mau pulang. Antar aku pulang ke rumahku, rengek Ibu Indri. Rumah itu bukan rumah kita lagi. Bu, sadar. Kita sudah dibuang. Gara-gara Ibu. Gara-gara aku. Gara-gara kamu yang bodoh. Menandatangani surat sialan itu. Laki-laki macam apa kamu? Mereka bertengkar. Setiap hari. Setiap jam. Saling menyalahkan, saling mencaci, terkurung dalam ruangan sempit yang berbau kegagalan. Puncak kengerian datang 3 hari kemudian. Pagi itu, pintu kayu tipis kontrakan mereka digedor dengan brutal. Haikal, Indri, keluar kalian. Suara itu berat dan kasar. Ibu Indri menjerit ketakutan, bersembunyi di balik Haikal. Haikal mengintip dari jendela yang kotor. Di luar, berdiri 4 pria berbadan besar dengan wajah seram. Debt collector. Pergi. Kami tidak punya uang, teriak Haikal dari dalam. Ibu Indri Astuti. Utang kartu kredit Anda di Bank Pelita sudah jatuh tempo 3 bulan. Totalnya 150 juta. Belum lagi utang Anda di Koperasi Sejahtera. 50 juta. Teriak pria itu. Suaranya membuat seluruh penghuni kontrakan lain keluar kamar untuk menonton. Haikal menatap ibunya. Utang apa lagi ini, Bu? Aku hanya pakai sedikit untuk arisan untuk beli tas. Gagap Ibu Indri, wajahnya pucat pasi. Selama ini, dia hidup mewah jauh melebihi uang yang diberikan Haikal. Dia menggesek kartu kredit atas namanya sendiri, berpikir dia akan bisa melunasinya setelah mereka menguasai harta Wirda. Sekarang, semua tagihan itu datang bersamaan. Rekening, konsultan, fiktifnya sudah dibekukan oleh Ibu Siska. Dia tidak punya sumber dana lain. Buka atau kami dobrak. Pintu itu ditendang dengan keras. Haikal dan Ibu Indri hanya bisa berpelukan di sudut ruangan. Gemetar ketakutan, saat pintu itu akhirnya jebol dan para penagih utang itu masuk, mengobrak-abrik isi kamar mereka. Mereka mengambil 2 kantong sampah itu, berpikir isinya berharga. Mereka merampas jam tangan tiruan yang dipakai Haikal.
Mereka mengambil anting-anting kecil di telinga Ibu Indri. Mereka tidak menemukan apa-apa lagi. Kami beri waktu 1 minggu untuk bayar. Kalau tidak, kami seret kalian ke polisi. Ancam mereka, sebelum pergi meninggalkan pintu yang hancur dan 2 manusia yang sudah diinjak-injak harga dirinya. Dalam keputusasaan total, Haikal melakukan langkah terakhirnya. Dia pergi ke warnet, menghabiskan sisa uangnya, dan mengirim email ke sebuah tabloid gosip terkenal. Dia menulis cerita yang memilukan. Dirinya, Haikal, suami yang setia, dirawat oleh istri yang kejam dan gila harta. Dia menuduh Wirda menjebaknya, merebut perusahaan yang dia bangun dari nol. Dia melukiskan dirinya sebagai korban. Seorang jurnalis gosip, mencium bau berita besar, segera menghubungi tim Humas Halim Group untuk meminta konfirmasi. Wirda, saat menerima laporan ini dari timnya, hanya tersenyum tenang. "Jangan dibalas," katanya. "Jangan keluarkan pernyataan apapun tentang dia." "Tapi, Nyonya," kata kepala humasnya, cemas. "Ini bisa merusak citra Anda." "Tidak," kata Wirda. "Kita akan balas. Tapi bukan dengan cara dia." Sore itu, Haikal duduk di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan raya yang berdebu. Dia memesan segelas es teh, utang dulu pada pemilik warung. Matanya terpaku pada televisi tabung kecil yang tergantung di sudut warung, menayangkan sebuah program bincang-bincang bisnis di saluran berita nasional. Dia sedang menunggu berita gosipnya muncul malam ini. Tiba-tiba, wajah istrinya memenuhi layar. Tapi ini bukan acara gosip. Ini adalah program tokoh inspiratif. Wirda tampil di sana. Mengenakan hijab berwarna krem yang lembut, wajahnya terlihat segar, tenang, dan berwibawa. Di layar tertulis, Wirda Halim, CEO Halim Group Filantropis. "Jadi, Nyonya Wirda," kata pembawa acara yang terkenal kritis itu, "Anda baru saja mengambil alih kepemimpinan penuh Halim Group setelah lama berada di belakang layar. Dan langkah pertama Anda adalah meluncurkan sebuah yayasan." Wirda tersenyum. "Benar, Mbak. Kami meluncurkan Yayasan Wirda Cipta Mandiri. Sebuah yayasan yang didedikasikan untuk membantu para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga." Haikal nyaris tersedak es tehnya. Pembawa acara itu mengangkat alis. "Itu tema yang sangat spesifik, Nyonya. Biasanya yayasan lain fokus pada kemiskinan atau pendidikan umum. Mengapa spesifik KDRT?" Wirda menatap lurus ke kamera. Tatapan matanya seolah menembus layar televisi, menembus dinding warung kopi, dan menusuk langsung ke jantung Haikal. "Karena," kata Wirda dengan suara yang jernih dan kuat, "KDRT bukan hanya soal fisik. Ada yang lebih jahat dari itu. Ada yang namanya KDRT finansial. Ketika pasangan Anda, orang yang paling Anda percaya, secara sistematis mencoba melumpuhkan Anda secara ekonomi, menggerogoti aset Anda, memanipulasi keuangan Anda, dan membuat Anda merasa tidak berdaya seolah Anda menumpang hidup padanya." Haikal membeku. Gelas di tangannya bergetar. Wirda melanjutkan, "Saya terinspirasi untuk memulai ini karena, katakanlah, saya baru-baru ini melihat secara langsung betapa menghancurkannya hal itu. Betapa liciknya seseorang bisa menggunakan kepercayaan dan cinta untuk mencoba menghancurkan orang lain demi keserakahan. Saya beruntung." Dia tersenyum lagi, senyum yang kuat. "Saya beruntung saya memiliki sumber daya dan tim legal yang kuat untuk melawan. Saya punya warisan ilmu dari ayah saya untuk tahu bahwa saya tidak lemah. Sekarang, saya ingin memberikan kesempatan yang sama untuk perempuan lain di luar sana. Memberi mereka bantuan hukum, perlindungan, dan modal usaha agar mereka bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri. Agar mereka tahu, mereka tidak sendirian." Haikal tidak tahan lagi. Ini adalah kekalahan total. Wirda tidak hanya mengalahkannya. Wirda telah mengambil ceritanya, mengambil penderitaannya, dan mengubahnya menjadi sumber kekuatan yang dipuji seluruh negeri. Dia menjadikannya pahlawan, sementara Haikal, tanpa pernah namanya disebut, telah dicap sebagai penjahat di mata publik. "Pembohong!" teriak Haikal di warung kopi itu. "Itu semua bohong. Dia yang jahat. Dia iblis." Semua mata di warung menatapnya. Pemilik warung menghampirinya dengan tatapan marah. "Hei, bayar dulu es tehmu. Sudah utang, bikin ribut pula. Gak punya uang, gak usah nonton TV di sini. Pergi." Haikal, tidak punya uang sepeser pun, didorong keluar dari warung. Dia jatuh tersungkur di trotoar yang panas dan berdebu. Di belakangnya, dia masih bisa mendengar suara tepuk tangan penonton di studio televisi untuk Wirda. Dia kalah. Dia bukan siapa-siapa. Dia telah menjadi sampah yang sesungguhnya.
1 bulan berlalu sejak hari itu. Rumah mewah Wirda kini terasa berbeda. Aura gelap, berat, dan penuh kepura-puraan yang dibawa Haikal dan Ibu Indri telah lenyap. Wirda telah merombak total isi rumah. Furnitur berlapis emas yang norak dan berat peninggalan Ibu Indri telah disingkirkan. Kini, ruangan itu didominasi warna putih, krem, dan kayu alami. Minimalis, elegan, hangat, dan bernapaskan kehidupan. Malam itu, taman belakang disulap menjadi tempat pesta, syukuran, yang intim. Lampu-lampu taman yang hangat tergantung di antara pepohonan. Tidak ada musik yang hingar-bingar. Hanya alunan musik instrumental yang menenangkan. Para tamu yang hadir bukanlah sosialita palsu yang dulu selalu dibawa Ibu Indri. Yang hadir adalah jajaran direksi baru Halim Group. Karyawan-karyawan lama yang setia pada almarhum ayahnya. Sahabat-sahabat dekat Wirda yang tulus. Dan beberapa perempuan pertama yang menjadi binaan, Yayasan Wirda Cipta Mandiri, yang wajahnya kini memancarkan harapan baru. Ini adalah pesta syukuran untuk kehidupan baru. Wirda, mengenakan gamis sutra berwarna champagne dan hijab senada, berkeliling menyapa tamunya. Dia tidak lagi berjalan menunduk. Dia berjalan tegak, senyumnya tulus, matanya memancarkan kepercayaan diri. Dia adalah nyonya rumah yang sesungguhnya. Di sudut taman yang lebih tenang, Ibu Siska menghampirinya. Pengacara setia itu tersenyum hangat. Malam yang indah, Nyonya Wirda. Terima kasih, Ibu Siska. Semua ini juga berkat kerja keras Anda, jawab Wirda tulus. Dia menyeruput jus jeruknya. Saya ada kabar terbaru untuk Anda, Nyonya, kata Ibu Siska, nadanya sedikit lebih serius. Wirda menatapnya. Silakan. Proses hukumnya sudah selesai. Tuntas, lapor Ibu Siska. Proses penyitaan seluruh aset atas nama Ibu Indri, termasuk apartemen yang baru dibelinya dan sisa dana di rekening, konsultan, itu, sudah selesai. Semuanya cukup untuk menutupi kerugian perusahaan. Dan sesuai janji Anda, 500 juta rupiah telah ditransfer ke rekening Nona Farah. Wirda mengangguk. Bagus. Bagaimana dengan dia? Tuan Haikal, Ibu Siska menghela napas. Gugatan harta gonogini yang dia ajukan ditolak mentah-mentah oleh pengadilan pagi tadi. Hakim menyebut gugatannya tidak berdasar dan mengada-ada. Surat perjanjian pranikah kita terlalu kuat, Nyonya. Ditambah lagi, bukti-bukti penggelapan dana, persekongkolan penipuan, dan kesaksian penuh dari Nona Farah mengenai rencana mereka untuk menyingkirkan Anda, membuat posisinya hancur total. Dia tidak punya dasar hukum apapun untuk menuntut sepeser pun dari Anda. Ibu Siska berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih pelan. Laporan dari tim kami, mereka berdua sudah diusir dari kontrakan terakhir mereka pagi ini. Para penagih utang Ibu Indri mengejar mereka tanpa henti. Mereka benar-benar sudah tidak punya apa-apa lagi. Resmi menjadi gelandangan. Wirda terdiam. Dia menatap lampu-lampu taman yang berkelip. Tidak ada rasa senang yang meledak-ledak. Yang ada hanyalah rasa lega yang dalam. Beban berat yang selama ini dipikulnya telah terangkat. Semuanya telah selesai. Keadilan telah ditegakkan. Bagus, kata Wirda pelan. Keadilan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dia terdiam sejenak, sebuah ide terlintas di benaknya. Ibu Siska, katanya. Ya, Nyonya. Saya ingin mengirimkan mereka, hadiah, terakhir dari saya. Ibu Siska mengangkat alisnya, sedikit terkejut. Tolong atur agar sebuah paket kecil dikirimkan ke alamat kontrakan itu. Pemiliknya pasti mengizinkan kita meletakkannya di depan pintu. Biarkan saja di sana. Mereka pasti akan kembali untuk mengemis, mencoba mengambil sisa barang mereka yang mungkin tertinggal, kata Wirda. Baik, Nyonya. Apa isi paketnya? Wirda tersenyum tipis. Sesuatu yang akan sangat mereka butuhkan. Keesokan harinya, di depan pintu kontrakan yang sudah terkunci gembok baru, Haikal dan Ibu Indri kembali. Mereka tampak kotor, lapar, dan putus asa. Pemilik kontrakan sudah mengusir mereka, tapi mereka berharap masih ada sisa makanan atau barang yang bisa mereka ambil. Mereka hanya menemukan pintu terkunci dan sebuah kotak kardus kecil berwarna coklat tergeletak di lantai yang kotor. Apa ini? Desis Ibu Indri, matanya liar. Berpikir mungkin ada barang berharga, dia merobek kotak itu dengan kasar. Di dalamnya, bukan uang, bukan perhiasan. Di dalamnya ada sebuah sapu ijuk kecil, yang biasa dipakai untuk membersihkan meja. Sebuah pengki plastik murahan berwarna hijau. Dan sebuah cermin rias bulat yang kecil, yang kacanya sudah retak di bagian tengah. Apa-apaan ini? Penghinaan, teriak Ibu Indri,
melempar sapu ijuk itu ke dinding. Haikal, yang diam saja, melihat secari kertas terlipat rapi di dalam kotak. Dia mengambilnya. Itu adalah kertas catatan mahal, jenis yang selalu Wirda gunakan. Dia membukanya. Hanya ada satu kalimat, ditulis dengan tulisan tangan Wirda yang elegan dan sempurna. Untuk membersihkan sampah. Karena kalian bilang, kalian ahlinya. Haikal menatap tulisan itu. Dia tidak berteriak. Dia tidak marah. Dia mulai tertawa. Tawa yang kering, hampa, dan menakutkan. Tawa orang yang telah kehilangan akal sehatnya. Dia tertawa sambil terduduk di lantai gang yang becek, tawa yang menggema di antara dinding-dinding kotor. Ibu Indri mengambil cermin yang retak itu. Dia menatap pantulan wajahnya. Dia tidak melihat lagi sosialita yang angkuh. Dia melihat seorang wanita tua, kuyu, dengan mata cekung, rambut acak-acakan, dan riasan yang luntur permanen. Cermin yang retak itu memecah wajahnya menjadi puluhan kepingan. Wajah seorang monster. Dia menjerit. Jeritan histeris yang panjang, melengking, penuh penyesalan, dan kegilaan. Jeritan itu merobek keheningan siang itu, tapi tidak ada satupun tetangga yang peduli untuk keluar. Jauh dari sana, di rumah mewahnya, pesta syukuran telah usai. Wirda berdiri sendirian di balkon kamarnya, menatap taman belakang yang kini damai di bawah cahaya rembulan. Udara malam terasa sejuk. Dia mengangkat gelas jusnya yang tersisa, seolah bersulang pada langit malam. Untuk ayah, bisiknya pelan. Semuanya aman sekarang. Warisanmu aman. Aku aman. Dia tersenyum. Senyum yang benar-benar tulus, bebas, dan penuh kedamaian. Dia telah membuang dua sampah terbesar dalam hidupnya. Dia telah merebut kembali tahtanya. Wirda membalikkan badan, berjalan masuk ke kamarnya, siap memulai hidupnya yang baru.